Jadi di sesi kita sebelumnya itu, di mana Zev lagi mencari cara untuk, mematahkan kutukan yang ternyata diberikan oleh sang dewi Hekate-nya sendiri kepada sosok karakter perempuan yang dia sangat care terhadapnya. Dan dia mencari itu berpisah dengan grup bersama dengan Snitch, dengan iming-iming mereka akan tetap bisa berkomunikasi dengan grup sebelah, yang lagi makan-makan di luar. Snitch yang terutama tidak mendapatkan makan-makan, jadi dia terpaksa meminta Zev untuk jajan di luar. Sudah menghabiskan berapa, Zev? Dari 25 gold yang dikasih itu? Sisa 20 sekarang. Sisa 20, oke. Iya. Beli gorengan ya? Gorengan. Nah, 5 gold gorengan, ya. 1 gold tuh seharga makanan standar. Jadi kalau 5 gold gorengan itu udah lumayan mewah. Saka, kamu akhirnya ya? Saka, kamu jaga di luar kan? Di luar temple. Iya. Melihat tidak ada yang keluar dari temple, kamu masih berjaga-jaga. Iya. Sampai sang Dewi Kali itu seperti memberikan telepati ke dalam pikiran. Raksaka, aku merasakan bagian dari darahku sudah bercampur dengan sang biksu. Mungkin aku harus memberikan kamu selamat. Tapi mungkin perayaan itu harus tertunda sebentar. Karena aku merasakan sang biksu lagi dalam bahaya di dalam temple. Kakak keluarin daggernya 2. Siap Oke. mau masuk ke dalam temple. Jadi kamu, kalau ular apa ya istilahnya? Sliding, Littering. leadering ya. Leadering ke dalam Ngesot ke ya. dalam nyesot nih. Setuju. Kamu entah apalah bahasanya, leadering, nyesot ke dalam temple. Kamu ketika mendekati pintu, tiba-tiba kamu melihat ada 2 orang kortesan atau ya yang kamu tahu kayak misalnya penari dancer gitu. Yang juga ya? Bedanya kalau bentuk siluman sama bentuk manusia bedanya apa ya? Maksudnya ada perubahan di ininya atau enggak? Secara Perubahan di- fisiknya nggak ada. Jadi kalau bentuk manusia itu cuman manusia biasa yang nggak punya magic eye, itu ngelihatnya bentuknya manusia kalau human form. Ya, Jadi ini maksudnya- cuma disguise self aja ceritanya. Maksudnya ada perubahan secara kemampuan atau enggak? Nggak ada. Tetap pakai statnya siluman. Iya. Kalau gitu ini Saka selama di kota dia dalam bentuk manusia terus ya? Oke, boleh. Iya, soalnya kan dia ada banyak yang Tapi jadinya kamu ntar harus buka dari karakter sheetnya silumannya ya, karena Iya. si humannya aku kasih statnya kosong. Iya, oke. Jadi kamu masuk, Iya, masuk. kamu jalan mendekati pintu, habis itu berpapasan dengan kamu ada 2 kortesan lagi atau 2 penari lagi yang mau masuk juga. Terus dia kayak, Kelihatannya mereka ini atau enggak? Maksudnya kelihatannya kayak hostile atau enggak? yang satu human, yang satu lebih mirip kayak faun. Jadi lebih kayak satir creature gitu. Bawahnya kambing, dia atasnya manusia bertanduk.
lebih mirip kayak tiefling lah model kayak gitu. Yang satunya model kayak tiefling tapi kulitnya masih kayak kulit human, jadi coklat. Yang satu lagi literally human. Kalau kamu bilang mereka hostile atau tidak, boleh roll insight. Oke. Bentar ya. Kayaknya pingnya di sini yang jelek. Oke. Dapat tadi 7 sama 27. Jadi kamu merasa mereka kayaknya ya wajar-wajar aja kalau masuk gitu sih. Karena memang setahunya kamu di situ si Dewi Bas ini suka mengadakan pesta dan suka mengundang para dancer ini untuk menari di situ. Oke. Jadi mereka berdua pas ketemu sama kamu kayak silakan tuan gitu. Kamu yang masuk duluan atau mereka yang masuk duluan? Masuk duluan nggak apa-apa. Oke, jadi kamu masuk duluan. Kamu dorong pintunya. Terus kamu masuk. Jadi kamu sekarang masuk ke dalam tempelnya. Ini daggernya tadi pas ketemu daggernya diumpetin ya. Maksudnya biar nggak kelihatan kayak mau berantem gitu. Oke. Oke. Jadi kamu cuman preparing aja dagger. Iya. Oke, bentar. Oke. Dari Zev dan Snitz. Snitz terutama masih mengunyah-ngunyah, tidak tahu atas apa yang sudah kamu deal dengan para penyihir-penyihir ini. Terus apa yang mau kamu lakukan di malam hari? Jadi gimana Sneeze? Apa udah cukup makanannya? Kebetulan Snitz baru masuk juga. Oh. Loading dulu mungkin. Iya, dia masih loading. Jadi Snitz masih mengunyah. Tes, kedengeran tidak? Masuk. Nah, ini kedengeran. Suara jelas. Oke. Snitch ceritanya masih ngunyah kan ya? Dia melihat apa yang dilihat itu, apa yang terjadi nggak? Di mana? Kalian sudah keluar dari temple. Oh ya sudahlah, kalau begitu karena Snitch juga masih, karena aku juga baru join, anggap aja aku masih ngunyah-ngunyah terus deh. Yang terjadi itu yang kamu ekspektasikan yang mana dari cerita, dari sesi yang sebelumnya? Aku baru join barusan banget tadi. Bentar. Oh, soalnya di sini ceritanya kalian melanjutkan dari sesi yang sebelumnya itu di mana terakhir yang dilihat sama si Zev adalah Dewinya itu ya istilahnya tidak mau untuk membantu Zev mematahkan kutukannya kecuali diberikan tumbal yang setara. Yang harus sama-sama perempuan itu ya? Ya, a virgin woman. Terus habis itu sebelum keluar si Zevnya melihat satria laki-laki yang mukanya agak terluka. Jadi di antara semua witch yang di situ, yang literally mereka katanya menjunjung tinggi perempuan, di situ ada laki-laki. Dan dia mengabaikannya dan dia keluar. Terus si penyihir yang suka tiba-tiba muncul ini, yang menyebut dirinya dia sebagai nama Kai ini, dia mengatakan bahwa kamu bisa mematahkan 4 jari tengkoraknya itu yang dia kasih
kalau kamu mau menghubungi dia. Jadi sekarang kamu masih makan, terus kalian berdua ada yang mau dilakukan? Jadi gimana Snitch? Sudah cukup belum? Itu banyak loh gorengannya. Itu di sana ada paman yang terluka. Kita kasih makanan nggak? Coba Zev ngecek dulu pamannya kayak gimana kelihatannya. Paman siapa yang kamu lihat? Yang laki-laki yang tadi itu, Night. Oh, yang di dalam. Ya terserah Chef. Paman yang mana Snitch? Gak ada paman-paman di luar sini. Tadi di dalam ada kayak apa namanya ya? Itu loh Chef, yang apa namanya bapak-bapak yang selalu pakai apa namanya tangki logam itu bisa jalan, apa namanya ya? Tangki logam. Night. Apa ya? Armor Itu ya? namanya armor. Armor logam misalnya itu jalan. Kayaknya terluka, kasihan, mungkin lapar juga. Kasih makan nggak? Kayaknya jangan dulu Snitch. Takutnya bahaya. Itu Dewinya udah kesel kayaknya dari tadi. Mungkin kalau kita balik lagi ntar kita tunggu bareng Biksu deh. Ntar kita cek masih perlu bantuan nggak? Abis kamu sih udah jelas si Dewinya mintanya apa namanya Virgin apa gadis Virgin, apa sih Virgin? Kamu nawar. Nanti aja kalau kamu udah lebih gede ntar dikasih tahu. Oh, nanti kamu tanya Biksu 5 tahun lagi. Lama amat. Iya. Ayo kita jalan pulang ke Ian deh. Aku juga lapar, belum makan. Ya udah. Terus kemudian Snitch, tapi ya dia kasihan sama Knight yang terluka itu. Terus dia ambil satu ration, terus habis itu dia kirimkan melalui Mage Hand. Oke. Bisa lah tuh. Tadinya dapat statik dari mana ya? Oh, udah hilang. Oke. Ya, jadi pakai Mage Hand. Ini jadi kita udah di luar atau masih di dalam? Ya, ekspektasinya kalian sudah di luar pintu lah, bukan di perkarangan gitu. Jadi kalau emang kalian mau benar-benar menjauh ya bisa. Kalau mau masuk lagi atau kamu mau ngasih Mage Hand mungkin, ya di situ masih ada si witch-nya yang tadi yang disebut si Kai itu. Jadi ketika kamu ngasih Mage Hand gitu, kayaknya kayak menghalangi dari terbangnya ration tersebut, terus dia mengambil rationnya. Kamu kasih ke siapa Snitch? Nanti kamu nggak dapat makan loh. Kan makanan kita banyak. Nenek nitip ya, itu buat yang di dalam yang lagi terluka, kasihan. Terus, jangan bilang nenek, itu belum tua kayaknya. Udah tua. Oke, yuk kita pergi. Dadah. Gua agak kayak ngedorong punggungnya si Snitch juga jalan ke arah Ian, balik ke tempatnya Ian yang anak buahnya si Dewi itu. Oke. Snitch ikut tapi dia manjat Jeff. Oke. Jadi biarinin. Oke. Terus dia agak lumayan jalan cepat balik ke Ian. Halo? Ya, oke. Karena udah lebih malam, dia nggak tahu jauh kota ini aman atau enggak, jadi dia bakal jalan agak cepet kayak sprint walking gitu balik ke Ian. Oke, ya udah. Jadi kalian menghabiskan waktu sekitar 30 menit balik ke Inn bersama berdua. Dalam perjalanan aku minta Zev sama Snitch roll perception dong, boleh?
6 sama 10 Jangan ya. deh. Jangan Kekenyangan. malam. Kalian ngeliatin udah lelah, udah malam, akhirnya kalian balik ke penginapan. Kalian nggak tahu apa yang terjadi di temple. Kalian nggak expect kalian bakal dapat makan juga di situ, jadi kalian balik ke penginapan. Lebih areanya di sekitar situ. Ngecek Oh, kayak tidur. di Inn ada orang nggak? Bapaknya masih ada. Yang bapaknya Akila itu, yang cat person kayak tiger itu masih ada di situ. Pak, Ya. itu pestanya masih belum beres. Belum, mungkin sebentar lagi. Jadi Oh. tunggu aja. Kalau gitu mau request pesan makanan dong, berapa ya? Ya 1 silver aja cukup. Gitu. Oke. Dia sambil ngelap-ngelap meja. Gitu. Oke, ya udah tunggu sebentar ya. Dia masuk ke Oke. dalam. Oke. Ya, harus kita ganti. Sekarang kita masuk ke satunya. Apakah roll inisiatif? Nah, masukkan Saka dulu di situ. Pertasannya yang 2 masuk juga. Aku masih lihat world. Oh, Belum, sedang udah. menuju. Oke. Saka, ketika kamu masuk, ini lagunya kencengan nggak ya? Cukup udah. Ketika kamu masuk, sang biksu, kamu mencium baunya lumayan agak apa namanya? Agak pekat gitu. Kayak orang lagi memasak permen, ya kan, sebanyak-banyaknya dan jadi baunya sangat-sangat manis. Gitu. Nah, habis itu kamu ngeliat di situ sang biksu lagi mengeker atau menunjuk si sang dewi di sebelah sini, dan kamu ngeliat semua penari di situ badannya berubah jadi cat person, dan mereka dalam keadaan kayak menggerang, hostile. Terakhir si Dewi Bas berteriak kepada sang biksu, didengar oleh kalian semua. Dia mengatakan, tidak mungkin kamu Marco. Marco tuh dia sudah mati. Kata sang biksu, kalau begitu, bagaimana aku tahu soal jin lampu yang ada di kolam? Terus si Dewi Bas ini makin terkejut lagi. Intinya di situ kamu melihat ibumu yang tadinya cukup tenang, tegar, punya otoritas, sekarang dia tangannya sedikit gemetaran. Oke. Kamu cuma mengada-ada, kata sang Dewi. Emang aku menyimpan jin lampu di situ. Kan kamu gak pernah ngelihat ke dalamnya kan? Kata sang biksu. Kan aku tahu kita juga yang buang. Atau perlu aku ambilkan? Dan sang biksu mulai berjalan maju ke depan. Terus semua di situ para kortesana itu mulai
mengamuk, kayak karena biksunya mulai jalan, jadi baunya mulai mempengaruhi mereka dan mereka mulai menyerang. Sekarang kita boleh roll inisiatif. Ini biksu cari penyakit deh. Ini biksu siapa sih? Sebel dah. Ini kita juga harus nge-roll ini nggak sih? Wisdom atau gimana? Wangi kan? Enggak. Oh kita enggak. Ini biksunya sangat kuat sekali atau sangat nekat ya? Sangat nekat kali. Oh iya juga kamu udah nge-roll di atas. Hah? Udah? Oh kamu baru masuk. Udah. Kayaknya waktu itu udah pernah nge-roll deh. Belum. Wisdom save udah kayaknya kemarin. Mas. Oh wisdom save-nya udah. Udah kemarin pas dia baru wangi-wanginya. Kita nggak nge-roll lagi untuk bagian yang ini. Oke, Akila, Dewi, Biksu, Kortesan. Kortesannya banyak sekali ya. Roll saja semua sisanya. Oke. Kita begin combat. Yang pertama Kortesan yang kayak faun itu melihat hal tersebut, semua pada raging kepada biksunya. Dia mencoba untuk menutup hidungnya sambil berjalan. Dia akan berjalan kayak 30 feet mendekat ke sini, habis itu dia standby. Boleh pakai Dia nggak reaction? ngapa-ngapain. Apa? Boleh pakai reaction nggak? Boleh, kamu mau ngapain? Melihat keadaannya kayaknya lagi pada berantem kayak gini, dan gue mikir kayak dia bakal mau bantuin si kucing itu. Gue mau nyerang dia biar dia Terluka. iya. Oke, silakan. Roll opportunity attack. Karena dia base siluman, jadi dia akan melakukan hal yang sama. Itu adalah akrobatik atau athletics, dan sama-sama jelek. Jadi ya. Silakan roll attack. 25 Hit. Dia kena 5 damage. dapat sneak attack nggak? Karena dia nggak aspek kamu nyerang, kamu bisa ngelakuin sneak attack juga. Oke, 6. Total 11. Ya, sip. Oke, udah. Oke, giliran dia selesai, kamu serang di belakang. Terus dia kayak bingung gitu. Masa tadi dia santai-santai aja, terus baru ngeh kalau ternyata kamu membantu sang biksu. Jadi giliran dia selesai, sekarang giliranmu. Oke. Yang di belakang Shaka ini sama kayak dia juga. Dia tidak berubah, tapi dia Kortesan juga sama gitu. Oke. Kalau gitu dia serang yang di belakangnya. Oh, oke. Ini dia mikirnya kayak mereka sama-sama mau bantuin si kucing, dan biar
mereka nggak bisa bantuin si kucing, dia mau serang duluan. Oke. Pak DM aku chat di in game. Yep. Oke. 13. 13, dia akan menggunakan akrobatiknya dia untuk menghindar dan gagal. Oke. Serang sekali lagi. Ini damage kecil banget. Dia gagal juga. Total Oke. 8 damage. Mau mundur sedikit. Oh ya, kamu tuh 5 feet dari di situ ada siluman-siluman kucing lainnya ya, gitu. Iya. Jadi sneak attack-nya tidak berjalan di situ. Iya. Ini nggak bisa digerakin tokennya. Nggak bisa digerakin. Bentar. Tadi Ini lagunya mati juga kah? Jadi kan di sini mau gerak ke sini. bisa nggak sekarang? Lagunya ada kok di konten. Nggak bisa. Oh, oke. Bukan turn saya katanya. Oh, karena tokennya pakai Oh, tokennya yang itu. Gak apa-apa, ntar lu kasih tahu aja di mana. Karena lu pakai token human ya kan? Iya. Ya, untung. Enten. Oke. Kalau enggak gini aja deh. Pakai tokennya dia cuman nanti tadi 20 ya. Kekuatan inisiatif value 20. Di remove turn kamu ini kan? Udah Ya. bisa. Oke. Sekarang sang biksu. Sang biksu karena dikepung dia akan maju. Dia geser. Dia takut. Dia melipir ke sini. Terus semua kayak udah menghadang dia gitu. Dia akan naik ke meja. Dia naik ke meja, dia ke sini. Dia turun di sebelah Akila. Saya bilang sama Sang Dewi, kalau kamu tidak percaya, aku bisa buktikan pada mereka semua loh soal jin lampu yang ada di kolam. Kata Sang Dewi, buktikan kalau emang kamu benar. Aku yakin kamu cuma membual. Gilirannya dia selesai di situ. Sekarang Kortesan yang, aduh, Tisu Eja masih belakangan ya. Kortesana terpaksa untuk maju dan menyerang sang biksu karena itu yang mereka lakukan. Wow, sakit. Biksunya mencoba untuk menghindar sebisa dia. Kayak apa ya? Atletik jauh lebih bagus. Ha! Ya, kena juga biksunya. Oke. Kortesan 1 selesai. Kortesan 2 mana? Di depannya persis. Akan menyerang sang biksu. Sang biksu tinggi sekali. Sang biksu tidak akan bisa menghindar. Kena 10 damage, biksunya udah mau mati. What? Ini kalau biksunya mati TPK nggak sih? Enggak lah.
TPK dari itu dari mahkota. TPK dari mahkota. Bukan Marco yang mati. Di sini dia cuma bisa nyampe di sini karena ini kolam, dia nggak mungkin nyebur. Dia sangat-sangat anti kucingnya dengan air. Itu yang ketiga. Yang keempat, ratunya. Ratunya turun dari meja dan mulai maju beberapa langkah. Dia nggak menyerang, dia cuma masih memastikan gitu. Biksu, kita jangan melakukan pertumpahan darah di sini. Sebaiknya aura-aura mistis ini tolong dihentikan. Nah, biksunya cuma bilang, kenapa? Karena kalau tidak, kamu pasti akan bahaya. Aku tidak bisa mengontrol mereka semua. Nah, biksu cuma bilang, kamu bisa. Tapi kamu nggak mau. Dewinya berhenti sampai di situ. Eja, giliranmu. Eja, dia bingung sama semua informasi yang ada. Lalu dia teriak ke Dewinya. Dewi, kenapa dibilang biksu itu Marco? Dewi bilang, enggak, aku cuman keceplosan aja mengingat sebuah nama. Tapi biksumu itu tolong diatur tuh. Jangan sampai dia melakukan aneh-aneh dengan kolamku. Sedangkan Eja. kamu lihat biksunya dicakar-cakar sama yang lain. Khas gitu. Dan cerah dia berdarah. Udah. Eja dia lompatin meja, terus dia nyerang yang ini. Oke, yang di dekat kamu punya attack opportunity ya ke kamu. Dia akan cakar kamu dengan 21. Wow. Aku pakai siluman savagery ke dia. Oh, enggak. Kamu menghindar dulu. Oh iya. Oke. Oke. Kena nggak? Kamu tetap kena 6 damage. Terus kamu nyerang yang sebelah sini. Dengan siluman savagery 17 hit. Karena dia bukan siluman yang bisa martial arts, jadi dia tidak menghindar, dia pakai AC. 17 hit. Dia kena 5 damage. Oke. Lalu Eja ngomong ke biksu. Biksu, jangan membuat keributan. Biksunya ngeliat ke Eja. Tenang Eja, bentar lagi saya akan diam. Habis itu biksunya ngeluarin apa namanya? Ngeluarin batunya. Ngeluarin kristalnya. Dan sang Dewi langsung kristal yang kalian selalu tahu biksunya bawa-bawa kemana-mana. Sang Dewi langsung bilang, benda laknat itu, ambil benda itu sekarang. Dan semuanya langsung langsung ngikutin kata-kata sang Dewi untuk tidak lagi mempedulikan sang biksu, tapi sekarang ingin mengambil bendanya. Biksu, Ya, umpetin. oke. Kata sang biksu, ya. Nanti mereka semua bisa mengambilnya kok. Ya. Mereka nggak akan bisa menyentuh benda ini. Tenang aja. Oke, Eja enteng. Oke, Eja enter. Martesan yang di dekat Lisu. Ya, hadir. Dia akan menghalangi Lisu. Jadi dia akan menyerang kamu Lisu dengan cakarnya.
Dia akan menghindar. Oke. 14 untuk 9 damage. Gede juga ya. Oke, akrobatis boleh ya? Boleh, acrobatics atau athletics. Hah? Itu? Oke. Berarti kamu kena 9 damage. Ya, dia selesai. Terus Cortesan yang di bawah tahu kalau dia diserang sama manusia ini. Apa hubungannya? Baiklah. Dia melihat temannya udah dalam posisi itu, dia melakukan dashing. Jadi dia 20 feet ke sini. Dia melakukan 10 feet ke sini, dia pakai actionnya untuk ngedash, dia 30 feet, dia lari sampai ke sini. Dan kamu ngelihat Saka, mereka tidak, istilahnya kalau ngelihat dari posisinya tuh sama positioningnya mereka tidak mengincar sang biksu seperti siluman-siluman kucing lainnya. Oke, Lisu, your turn. Di dekat tuh ada satu orang nih. Oh, ada yang ini tiwas ya? Tiwas, yang itu sudah tiwas. Disumpahin sama dewinya. Diam kamu, langsung dia terkapar. Oke, karena Lisu. Oke, aku mau pakai shocking grass dulu ke yang atasnya Lisu tuh. Oke. Langsung roll aja ya. Langsung roll aja. Dia kan nanti roll itu kan dexterity. Iya. Oh tidak. Oh hit. Ya 4 lightning. Dia terima. Kesetrum. Oke. Boleh ini nggak apa deh? Boleh roll insight nggak? Reaksinya si apa namanya? Pernyataannya si siapa namanya? Si Dewi pas bilang biksu tuh Marco. Sorry, bukan pas dia ngejawab pertanyaannya si Eja yang udah keceplosan tadi. Boleh, roll insight. Bohong atau beneran? Bener keceplosan apa enggak? Ya aja. 11. Kamu tahu reaksinya si sang Dewi ini seperti kayak bener-bener kayak dia kaget terus habis itu dia ngomong gitu. Jadi kemungkinan kamu percaya dia keceplosan. Oke, kalau gitu aku mau move dulu deh. Karena dia nggak bisa reaction. Iya, move ke situ, habis itu mau cast bonus action, cast healing word ke biksu. Iya, nyampe. Amitabha. Mencurigakan biksu tapi udahlah. Yeay, 6. Simpen napas. Terima kasih, Lisu. Aku enter ya. Sekarang Cortesan yang mana nih? Yang di bawah. Yang di bawah melihat dia hostile, dia disuruh untuk menangkap bendanya, jadi dia lari. Terus dia menuju sini, dia ngedash, tapi sampai di depan Akila menghalangi dia dari sang biksu. Kayak, stop! Gitu. Jadi dia enter di situ karena actionnya habis. Yang di dekat si Saka karena dia habis di... Oh, tadi kamu nggak nyerang yang kucing di atas sini kan? Enggak. Oke. Dia dalam raging terus kamu sudah siap-siap hostile dan dia ngelihat kamu ke belakang dan dia siap-siap menyerang kamu. Jadi kamu silakan roll akrobatik atau atletik. Dia akan mencakar dengan cakar kucing. 25. Kamu kena 9 damage. Pencet sorry. Oke, apa? Sekarang giliran Akila.
Aquila yang ngelihat biksunya lagi berdarah-darah diserang. Biksu, maafkan, tapi bisakah kita menyelesaikan hal tersebut? Aku tidak paham apa yang kamu bicarakan. Dan dia mencoba untuk meng-cure wound sang biksu. Gak deng, dia melakukan healing word juga kepada sang biksu. Tujuh. Ayan. Sang biksu merasa perbuatan baikmu tidak akan terlupakan, Aquila. Sang biksu berterima kasih. Amitabha. Inyue. Ini masih dalam 6 detik yang sama nih. Honestly, Inwe bingung sih. Marco kan tadi yang item gitu loh, yang dia tahu kan. Iya. Dia bingung tuh mau ngedeketin, takut sama biksu lagi. Kamu boleh, tapi dalam jangkauan 15 feet kan. Tidak bisa mendekati ke 15 feet. Berarti daerah sini lah ya? Nggak boleh ke sini kan? Iya. Mendekati banget 15 feet kamu nggak bisa, harus attack terhadap orang yang kamu frighten disadvantage. Oke. Karena gue takut kan, tapi gue kepo kan. Apa sih biksu kenapa sih tiap kali kayak gini wangi lagi? Terus dari itu, ya, jadi gue loncat sambil bawa bantalnya buat nutupin muka. Oke. Gue diem di belakang emak gue. Terus gue tarik kayak celana kayak apalah. Baju, pakaian. Iya boleh. Dipelorotin. Enggak dipelorotin. Kamu ngapain sih? Gitu. Mama lagi serius ini. Jangan diserang biksunya, Bu. Ibu. Mama jangan. Tapi ambil kristal itu, katanya sang Dewi. Terus maksudnya Paman Marco, dia bukan Paman Marco si kucing hitam. Kucing hitam apa? Panther hitam. Si Emma cuma bilang, itu kita bahas nanti. Tuh. Yang penting sekarang ambil kristal laknat itu. Tapi jangan lukain mereka. Iya. Terus dia bilang, kalau kamu bisa membantu ibu untuk mengambil kristalnya, mungkin aku akan bisa menyuruh mereka semua untuk diam. Gue mau maju, terus ngeliat lagi mata biksunya nggak jadi, mundur lagi. Jadi gue udah enter di situ. Kamu ngelihat sebenarnya biksu kehalangan sama para penari-penari siluman ini kan. Gitu. Jadi pada saat kamu mau mendekat gitu, terus kebetulan kamu sempat ngelihat matanya bertatap di antara penari-penari yang lagi menyerang-nyerang dia ini, terus kamu mundur lagi. Enter. Iya. Nggak mau, dia tak mengerikan, Bu. Tatapannya tajam sekali. Udah. Oke. Kortesan yang di belakang akan naik meja dan menyerang si Eja. Eja? Kortesan yang ini akan menyerang kamu. Eja lagi ke depan, Mas. Oh, Eja lagi DC? Lagi ke depan bentar. Di-rollin aja kalau emang ada atletik. Oke. Dan lagi bukain pintu bentar. Akrobatik atau atletik? Dia nggak ada atletik ya? Oh, ada. Sama kan? Mana yang lebih bagus? Sama sih, ingat sih harusnya. Atletik. Ya, dia menghindar. Tipis. Sama-sama di atas meja. Dia menangkis dengan piring. Jadi dia tidak kena damage. Tesan yang si kambing ini melihat semua kekacauan ini, dia bergeser
sekitar 30 feet ke sini dan dia melihat semua hal ini yang terjadi. Dia kayak ngomong bisik-bisik kepada partnernya di sebelah. Terus itu dia enter. Saka, silakan. Oke, serang balik. Serang balik. 15 hit. Kamu punya sneak attack, silakan. Ya. Sneak attack. Wah. Total 19. Mati dia. Oh, mati. KO dia langsung. Oke. Kalau gitu dia mau kejar yang tadi kabur. Oke. Dapat 30 feet ya? Iya. Oke. Bonus action? Enggak. Oke. Biksu. Sekarang sak biksu. Biksu dengan membawa kristalnya. Jadi kalian mau kristal ini? Terus biksunya ngeliat ke Eja kan di atas biksu. Dia bilang, Eja udah balik belum? Biksu? Belum. Halo? Halo, suaraku masuk kah? Masuk. Mungkin dua-duanya ke depan sekarang. Ya udah, Lisu di mute tuh soalnya aku jadi nggak tahu. Hadir. Oke. Sorry, gimana? Eja udah balik belum? Belum. Belum. Eja udah balik ya. Dia lagi depan. Oke. Jadi Eja di situ, terus si biksu pegang kristalnya kan. Mereka memperebutkan ini Eja, tangkap. Terus kristalnya sama biksunya dilempar tinggi-tinggi ke atas. Kayak pertandingan basket mau memulai pertandingan gitu. Jadi bolanya dilempar tinggi-tinggi. Kristalnya ke atas. Mari kita lihat dia punya strength-nya, bentar ya. Eja siap sirkus. Eja siap sirkus ya. Dia punya athletics berapa ya? Dia pakai strength check aja lah. Kita ngeliat seberapa tingginya. Oke. 11 berarti kasih di sini 10 feet lah. Sekarang kristalnya melayang 10 feet di udara. Gitu. Jadi kalau dari sang biksu, dari kamu, Eja, kristalnya melayang persis di atas kamu dikit. Sekitar 5 feet dari kamu, karena kamu di atas meja kan. Jadi sekitar 5 feet dari kamu, kristalnya melambung ke atas. Situ sang biksu berdiri di atas kolam dan dia menceburkan diri. Dia kena 3 kali attack opportunity. Biksunya menceburkan diri ke kolam. Oke. 1 2 3. Wow. Biksunya nggak bisa diprediksi ya. Biksunya akan ngelakuin apa tadi? Dia terbaiknya apa sih? Atletik plus 1. Biksunya atletik plus 1. 1. Kena. 2. Kena. Ya, baru 3. 3 miss, dia udah terlanjur masuk ke kolam. Jadi
Berapa tuh 13 damage. Oke. 13. Jangan aneh. Biksunya sekarang dari situ kan tadi berapa feet? 5 feet ya. Sekarang dia menyelam di 15 feet juga. Nyentrik nih biksunya. Dan udah biksunya enten. Kortesannya tadi yang menyerang para biksu itu dia tidak berani untuk masuk ke dalam kolam. Jadi dia stay di situ. Terus dia berusaha untuk rebutan karena mereka bertiga barengan ya, hampir barengan. 1, 2, 3 ya barengan. Jadi dia berusaha rebutan kristalnya. Kebetulan di situ ada Eja sama ya. Eja, kamu mau ngerol apa Eja? Akrobatik, athletics. Ini untuk ambil kristal atau untuk ambil biksu? kristal. Oh. Untuk ambil kristal. Karena mereka sekarang ngumpul di situ untuk loncat, bertiga tuh loncat untuk ambil kristal. Syup syup syup. Oh, Wah, dua-dua. Gile. Gile. Gila nyaris. Aduh. belalai panjangku. Gila. Gila itu beda satu. Eja pakai belalainya, mereka semua loncat. Eja tangkap pakai belalainya, dan kamu mau nggak mau, ya kan, berada di sini. Kamu jatuh situ. Mereka sekarang mengelilingi kamu. Congratulations Eja, sekarang kamu pegang kristalnya. Oke. Nah, Pak DM, BTW di aku ada banteng merah. Emang adakah? Aku seharusnya melihatkah? Banteng merah? Iya, di kolam. Di kolam ada banteng merah? Apakah dia kamu ngelihat kamu? Oh, iya. Kok bisa Kan dia pegang kamu mata ngeliat? jadi bisa lihat ya. Udah hilang. Sembunyi. Eja ngelihat hantu. Enggak. Semenjak pegang kristal. Tiba-tiba matanya menyala gitu. Eja, aku minta kamu permainan rugby. minta roll jam save dong. Wah. Ih, 10. Eja, kamu pegang kristalnya, ya kan? Semuanya udah pada mau mendekati kamu. Terus tiba-tiba lututmu lemas dan kamu jatuh bersujud di lantai sambil memegang kristalnya. Jadi itu actionmu aja. Kamu pingsan di situ. Oh, aku pingsan? Kamu unconscious. Kamu tidak sadarkan diri. Oke. Oke. Sekarang kortesan yang di belakang ini akan apa? Aku selalu akan mengejar. Dia Lisu jauh kan, jadi dia naik ke atas dan dia berusaha melukai Eja. Dan kalian lihat dan di sini bisa ngeliat siapa ya? Lisu sama Yin Yue sama Saka. Ketika si kortesan yang di atas itu pengen ngelukain Eja, dia langsung harus nge-roll wisdom save juga. Ya, dia pingsan di tempat juga. Unconscious dia. Pilihan kortesan yang ini.
Kotasan yang ini akan mencoba untuk lari mendekati sang dewi. Kamu ngeliat Injunya tiba-tiba ada penari yang tidak berubah wujud. Itu datang dengan tergesa-gesa dan dia tiba-tiba bersujud kepada Sang Dewi gitu. Sang Dewi, hentikan semua kekacauan ini, Sang Dewi. Gitu. Tolong, tidak perlu ada pertumpahan darah. Dewinya lagi kesel-keselnya kan. Kotasannya dipegang lehernya, terus diangkat kayak dicekek gitu. Kamu ngapain di sini? Kamu harusnya ke sana gitu. Tapi si kotasannya ini kayak udah mau gara-gara leher dicekek tuh dia kayak batuk-batuk gitu. Tangan satunya di tangannya si Dewinya, tangan satunya kayak ingin meraih mukanya atau kayak di bagian atasnya, di bagian mukanya sang Dewi gitu kayak tolong hentikan. Bisa respon? Kamu bisa pakai reactionmu untuk respon. Ibu, hentikan! Ini bukan seperti dirimu. Kamu merasakan ada bau yang foul, bau yang buruk, yang kamu bisa bau buruk yang kamu biasa cium di karakter jahat di sesi sebelumnya. Itu muncul ketika sang ibunya mencekek Kortesan ini. Dari si ibunya. Boleh either roll perception atau roll insight. Perception. 21. Kamu ketika ngelihat kayak gitu, kamu langsung bisa pinpoint baunya bukan berasal dari ibunya. Jadi? Baunya berasal dari si Kortesan. Oh, dari ini? Iya, dari Kortesannya ini. Boleh reaction? On your turn. Oke, nanti kalau dia masih tercekik. Oke. Jadi ini reactionmu untuk mengetahui hal tersebut. Nanti on your turn kamu bisa lakuin apa yang kamu mau. Lisu, Oke. your turn. Oke. Aku ngeliat berarti ya si siapa namanya Eja nangkep kristalnya itu ya. Iya. Kamu mendengar sekali ada bunyi. Semua yang di sekitarnya Eja pingsan semua gitu. Oh enggak, cuman yang tadi mau menyerang Eja aja nih yang sebelah sini. Oh, oke. Yang tiga lagi enggak ada. Ya. Mau move ke sini dulu. Itu nggak bisa gitu. Aku mau move ke sini. Kejauhan. Ke sini. Terus mau pakai mage hand mengambil kristalnya. Di situ ada 3 yang lagi memperebutkan kristalnya juga. Ya, mereka lagi agak bingung karena salah satu yang mau menyerang tiba-tiba pingsan. Begitu juga dengan Eja, ya kan? Jadi karena di situ kamu istilahnya agak dihalangi, dan kalau di match hand berarti kan lepas dari Eja. Aku minta kamu roll apa ya? Roll Arcana deh boleh. Oke. Kamu mau pakai match hand? Kamu match hand-nya bisa nyentuh sih, gitu. Cuman ternyata Eja memegangnya sangat erat. Jadi Eja masih mendekap aja. Kayak pemain rugby ngelindungin bolanya gitu. Oke, kalau gitu aku mau pakai itu berarti actionku udah kepake match hand. Kalau gitu aku mau maju lagi tuh, maju ke pinggir kolam nih. Oke, kamu ngeliat biksunya udah 15 feet di bawah. Dia lagi menyelam. Oke, enter di situ sambil ngeliatin biksu dan Eja. Oke. Pesan 1
Masih dihalang-halangi sama Aquila, dia bilang, minggir. Aquila masih, udah kamu harus tenang gitu. Tidak, dia malah menyerang si Aquila sekarang. Gila, natural 20. Kasihan Aquila. Dia dicakar. Gitu. Wah! Apa yang kamu lakukan? Sadar! Gitu. Ini udah mati. Kita bisa remove dari kombatan. Habis Aquila, Yue. Silakan. Sadar itu bau kan yang depan gue Ya. kan. Kamu tahu sadar itu bau. Gue mundur sedikit. Mau gue seruduk biar mental. Gak bisa sejauh itu sih, tapi ya silakan. Ya, mencoba. Mencoba. Charging. Advantage gak karena dia pegang? Advantage kan, karena dia nggak bisa apa-apain. Pencet apa ya waktu itu ya, lupa. Charger. Pakai dash. Ya, athletics. Kamu punya advantage di athletics, dia tidak punya advantage, dia dengan disadvantage. Aduh. Athletics disadvantage. Disadvantage-nya 18. Apa dong? Sampah. Kamu pada saat nabrak itu tangan ibumu masih megang gitu kayak. Yue, apa yang kamu lakukan? Orangnya udah kayak makin tersedak lagi orang. Tolong. Lepas dia ibu. Baunya sangat busuk. Jangan pegang yang kotor-kotor. Kamu boleh roll persuasion atau intimidation buat ibunya? Nggak intimidation. Masa intimidation sih? Kan kamu nyuruh ibunya melepaskan, ya udah persuasion lah. Persuasion. Itu kotor. Oke, nyaris. Ibunya, iya aku tahu mereka memang makhluk rendahan. Ibunya melepaskan lagi. Lempar. Diminta dilempar, dilepasin mana itu? Dia bentar. Oke. Dia apa? Itu tanda tanya. Enggak, dia ngelakuin sesuatu terus dia jatuh gitu kan. Terus sama ibunya kayak di shove gitu. Dia terguling sampai 10 feet dari sang ibu. Dia sedang dalam keadaan kayak terjatuh. Oke, giliranmu selesai. Kamu mau ngapain? Masih punya movement? Dia mau di situ ngegerem ke arah si ini sih. Oke. Udah. Pertesan yang di sini akan berusaha untuk ngambil dari Eja dan dia akan mencoba. Sorry. Kenapa aku blind? Bilang. Wisdom save. Please pingsan. Yeay,
dia pingsan lagi. An. Oke. Nah. Dia enter. Nah, Cortesan yang kedua melihat teman yang sudah jatuh, dia mendekat ke temannya. Anyway, aku boleh minta kamu ngerol perception dong. Perception. Oke. Oke. Kamu ngelihat si Cortesan ini itu tidak seperti penari-penari yang biasa ibumu hire. Selama kamu tinggal di situ dari siang sampai malam itu, mereka berdua itu sangat asing. Ini orang. Yang itu orang. Ini? Yang itu semacam kayak tiefling gitu, tapi dia di sini disebutnya satir. Jadi dia Kambing? manusia kambing ya. Mukanya manusia, punya tanduk tiefling kayak kambing, melungker sampai ke belakang. Dia perempuan. Ya, pakai baju Cortesan yang sama, bawahnya kambing. Jadi dia kayak satir gitu. Dia datang ke temannya, gitu kan. Terus dia mengatakan, kamu berhasil mendapatkannya? Iya. Oke, baiklah. Dia akan nge-cast spell. Kamu tahu spell tersebut? Dia nge-cast, dia pegang temennya. Terus kamu ngeliat dia bikin sebuah portal. Dia kayak mau teleport ke dalam portal tersebut. Siapa yang ngetes badan? Di ini. Mau dipakai countersnya. Dia enggak deh. Enggak kenal soalnya itu benar. Dia nge-cast. Lalu bentar. Minta dia save. Oke, dia save. Dia teleport. Yang teleport? Oh, dua-duanya. Berdua. Dia pegang temennya. Hilang. Jadi dia bawa temennya, habis itu dia kayak nge-shove temennya ke portal tersebut dan dia hilang bersama dengan temannya. Mereka memakai dimension door. Hilang dia. Dimension door ya. Yes. Oke. Saka. Your turn. Dia nggak ada urusan apa-apa sih sama yang lain, dia cuma tahu harus ngelindungin. Jadi dia mau nyerang yang ini. Oke, silahkan. Pagar 14, 13. DC-nya 15, jadi dua-duanya nggak hit. Jadi ketika kamu dagger, si kucing ini dengan lincahnya karena dia penari ya. Syah! Saya menghindar lagi. Dan dia nggak kena. Kamu ngeliat si biksu masih berenang. Ya, 10 feet dia mundur lagi. Oke. Ke sini. Jadi total 30 feet. Enter. Dia punya attack opportunity dong? Nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Oh iya, kamu punya feat-nya. Oke. Iya. Sekarang Sam Biksu mulai ke dalam jauh 30 feet. Berenang lagi dia. Bisu, aku minta kamu roll perception dong. Oke. Perception. Kamu ngeliat biksunya, kolam itu penuh dengan harta karun ya. Jadi ketika sudah, karena itu tadi di situ tuh sangat berkilau di bawahnya dan dia berkilaunya sampai ke atas. Kamu ngeliat sang biksu makin lama makin dalam
dan sampai akhirnya kayak dia kecil sekali atau penglihatanmu terlalu terbiaskan dengan apa namanya, dengan kesilauan dari semua harta karun di bawah. Kamu seakan-akan melihat sang biksu itu berhenti sekarang, posisinya berhenti. Saking kecilnya sampai berhenti atau udah mau berhenti? Sejauh yang kamu bisa ngelihat dia posisinya berhenti. Oke. Jadi dia kayak nggak geser kemana, dia nggak geser, dia kayak ngambang di dalam. Mungkin dia kehabisan napas. Mungkin. Ini mereka akan mencoba untuk roll wisdom 3 kali. 1, 2, 3. Oke, yang satu pingsan, yang 2 save. Jadi yang satu pingsan, yang di sebelah Lisu pingsan. Nah, yang 2 akan berusaha mencakar si Eja karena Eja melindungi batunya. Karena Eja tidak bisa menyerang, jadi Eja otomatis dapat damage. Oh enggak. 15 berarti. Bentar ya, geser sebentar. Lisu pegang dulu bentar. Kenapa tuh? Pegang batunya. Buset. Enggak. Sampai di emaknya. Emaknya saking kebingungan kenapa kok mereka tiba-tiba teleport. Ya kan? Terus si siapa namanya? Inyue, kamu udah bilang ke ibumu bahwa suruh ngelepasin dan ibumu percaya. Terus kamu ngeliat ibumu meraih dadanya. Kayaknya ada yang hilang. Terus dia bilang, semuanya stop begitu. Dan battle berhenti. Semua yang tadinya emosi, yang masih sadar gitu, sama siluman tersebut berhenti semua. Oke. Dia mengambil diamond. Diamond? Iya, terus dia melihat ke Yinwe. Kamu bersekongkol ya sama perempuan-perempuan tadi. Mana mungkin? Semuanya berhenti. Semuanya berhenti. Stop. Diam. Kamu ngeliat auranya udah nggak enak dari sang dewi. Sang biksu masih berenang. Semua para siluman-siluman ini udah pada diam. Udah nggak mulai menyerang si Eja lagi. Eja masih dalam keadaan katatonik juga. Kita masih follow turn order nggak pada? Apa? Masih follow turn order nggak? Kita sudah nggak follow turn order. Oke, mau coba matchkan lagi ke batunya si Eja. Mau kamu bawa kemana? Mau aku lepasin dari dia aja, bisa aku bawa ke sini. Oh, kamu melayangin? Iya, aku melayangin, tapi si Lisu nggak megang langsung. Oke. Oh, bisa ya? Karena nggak di battle jadi masih aman. Oke, sip. Nggak ada efek kan ke Lisu? Karena itu medicine kan nggak langsung bersentuhan dengan. Oke. Sini. Inyue. Lisu, kamu mau ngapain? Lisu mau ngecek dulu si Eja bangun nggak tuh? Habis diambil batunya. Jangan, ini lagunya salah. Bentar.
emangnya gue mengingat lagi emang dia pakai apa gitu. Oke. Coba roll history boleh. Ya. Kamu mencoba mengingat-ingat. Kamu terlalu kebanyakan nge-puring emakmu. Jadi kamu nggak pernah melihat ke atas dia tuh pakai apa. Oke. Gitu. Make Jadi sense. make sense ya. Jadi si Dewi ini mulai cari di area di mana perempuan tadi itu dia lemparkan. Apa yang hilang? Yang hilang adalah kalungku gitu. Itu kekuatanku berasal dari situ. Gue coba endus-endus yang tadi gitu, masih ada baunya, masih inget gak gue baunya si orang itu? Tadi kan Boleh. kecium kan bau nggak enak itu. Roll perception. Kamu punya kin smell gak sih? Enggak. Masalahnya kayaknya enggak. Oke, berapa tadi? Bau biksu wangi terlalu 11. Bentar ya. Oh. Oke. Oke. Kita coba break dulu bentar.